sebagai seorang manusia, tentunya memiliki sebuah obsesi untuk membuat hidupnya lebih bergairah dan penuh semangat menjalaninya. Tapi beberapa orang malah memiliki obsesi yang kadang nyeleneh, seperti orang-orang ini guys. Seorang wanita berambut pirang mencolok yang menyebut dirinya Onek One mengatakan bahwa dirinya telah mendarat di Gurun Nevada pada tahun 1955. Ia mendarat setelah melakukan perjalanan panjang dari rumahnya, planet Venus. Di bumi, ia pergi ke negara bagian Tennessee di mana ia menculik bocah perempuan bernama Sheila yang baru saja meninggal karena kecelakaan bus. Onek juga mengatakan di Venus selama ratusan tahun, ia telah menulis buku tentang keindahan Venus dan filosofinya. Wanita ini sekarang tinggal di Jerman dan sangat terbuka menceritakan tentang dirinya saat berada di Venus dalam berbagai web dan akun Facebook miliknya. Onek mengklaim bahwa dia dilahirkan dan dibesarkan di kota Teutonia di Venus. Bahkan ia menulis sebuah buku autobiografi tentang perjalanan hidupnya, di mana dia menggambarkan hidupnya di planet Venus dengan sangat rinci dan jelas. Ia juga menggambarkan permukaan, masyarakat, dan kehidupan di dimensi planet Venus. Selain itu, Onek berbicara tentang petualangan, bagaimana dan mengapa dia memutuskan untuk mewujudkan tubuh fisik, dan tentang perjalanannya ke bumi pada tahun 1955. Ia menerbitkan bukunya berjudul UFO from Venus I Came yang diterbitkan oleh Kolonel AS dan penyelidik UFO Wendell C. Stevens pada tahun 1991. Kemudian ia merilis buku kedua dengan judul Angels Don't Cry tahun 1993 dan yang ketiga dengan judul My Message di tahun 2012. Saat ini ia sudah memiliki 4 orang anak dan 3 orang cucu. Dia mengalami stroke pada tahun 2009. Sejak itu, sebagian tubuh kirinya lumpuh. Seorang lelaki memiliki pengakuan unik. Dia mengaku bisa membaca dan menulis pada usia 2 tahun karena dia dilahirkan di Mars dan dilahirkan kembali di bumi. Boriska Kiprianovi, pria berusia 21 tahun ini, mengklaim bahwa ia tinggal di Mars pada kehidupan sebelumnya sampai ada perang menghapuskan semua kehidupan di planet tersebut di masa lalu. Orang tuanya mengklaim bahwa dia telah berbicara tentang peradaban alien sejak ia masih muda, meskipun mereka tidak pernah mengajarkan tentang masalah ini. Kiprianovic mengaku bahwa dia telah mengunjungi bumi saat bekerja sebagai pilot di Mars dan mereka memiliki hubungan dekat dengan orang Mesir kuno. Dia juga telah membuat prediksi bahwa kehidupan di bumi akan berubah secara signifikan ketika Sphinx Agung Giza tidak terkunci. Dia terus menyampaikan hal-hal mistis ke orang-orang dan menimbulkan rasa ingin tahu yang besar di antara teori konspirasi dan pemburu UFO. Dia mengatakan bahwa orang-orang di Mars berhenti menua pada usia 35 tahun dan abadi. Dia menambahkan bahwa orang-orang Mars tumbuh setinggi sekitar 7 kaki, dapat menghirup karbon dioksida dan masih tinggal di Mars namun sekarang berada di bawah tanah. Ibunya percaya bahwa dia tahu putranya istimewa sejak baru lahir. Sang ibunda mengklaim bahwa putranya bisa membaca berita utama surat kabar pada usia 1 tahun, bisa menggambar saat usia 2 tahun, dan usia 2,5 tahun dia bisa melukis. Tidak ada yang pernah mengajarinya. Terkadang dia duduk dalam posisi teratai dan mulai memberitahu kami fakta terperinci tentang Mars, sistem planet dan peradaban lainnya yang benar-benar membingungkannya. Sosok Jared Nebula terlahir sebagai perempuan. Beranjak dewasa, ia malah merasa dirinya seperti alien yang berasal dari luar bumi. Pada usia ke-29 tahun, Jared memutuskan untuk bertransformasi menjadi pria. Namun, sekitar 4 tahun berselang, ia merasa tak ingin masuk ke dalam kategori jenis kelamin perempuan maupun pria. Jared memilih untuk tanpa gender alias sexless, bahkan ia meyakini kalau dirinya berasal dari planet lain.
Ia pun mencukur alisnya dan melakukan prosedur penghilangan puting agar tak seperti manusia. Jarrett yang kesehariannya bekerja sebagai resepsionis di sebuah barbershop di Edmonds, Washington pun mengubah namanya dan mengaku bukan seorang manusia. Ia mengatakan bahwa ia selalu terobsesi dengan alien dan seperti apa rasanya menjadi makhluk luar angkasa, sehingga gagasan menjadi alien yang lebih baik dan sangat cocok sebagai identitasnya. Nah, itu tadi guys, info yang dapat TSP bagikan ke kalian. Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.